Nah sebenarnya tuh yang bagusnya itu bukan air dingin. Oh, bukan air dingin. Tapi air hangat. Oh, air hangat. Kenapa? Karena kalau air dingin itu malah bisa nyebabin hipotermi si orangnya. Nanti mungkin ada yang kebal tapi mau penyakit lain gitu. Jadi fogging itu sebenarnya nggak bagus, tapi juga efek dari fogging itu ada. Bilang juga nih dok, kalau misalnya kena malaria itu katanya nggak akan sembuh. Jadi walaupun sudah minum obat itu bisa kambuh lagi. Halo sahabat Medika, nah perkenalkan aku Iza. Di sini aku akan ngebawain podcast UMKM, Usut Masalah Kesehatan Masyarakat by Medika Antapani, Solusi Kesehatan Keluarga. Nah, kita sekarang masuk ke episode 3. Nah, di episode 3 ini kita akan ngebahas mengenai demam berdarah dan malaria. Tapi hari ini aku nggak sendiri nih, ditemenin sama Dokter Oti. Halo. Iya, halo dok. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita barengan sama Dokter Oti, beliau ini dokter di Klinik Pratama Medika Antapani, bakal ngebahas demam berdarah dan malaria mulai dari pengobatan, pencegahan, dan pertanyaan seputar demam berdarah dan malaria. Nah, mungkin yang pertama kita akan ngebahas tentang demam berdarah juga, demam berdarah dulu nih ya dok ya. Nah, demam berdarah ini kan kasusnya cukup tinggi dok. Pada tahun 2021 sama awal tahun 2022 juga mengalami peningkatan ya dok ya. Sebenarnya bagaimana sih dok potensi penyebaran demam berdarah ini di Indonesia sendiri? Apakah karena musim hujan jadi angka demam berdarah itu naik lagi atau bagaimana ya dok? Apa ada hubungannya sama banyaknya orang yang berkegiatan di rumah nih dok? Sekarang ini karena pandemi jadi banyak di rumah, mungkin jadi angka demam berdarahnya jadi naik. Mohon penjelasannya dok. Kayak kalau gitu sih kita harus tahu dulu ya, kalau di Indonesia kan biasanya ada musim penghujan tuh. Biasanya musim penghujan tuh kan di di akhir tahun sama di awal-awal tahun. Nah, kenapa ya paling sering tuh si angka kenaikan demam berdarah ini di angka atau di musim-musim penghujan? Karena yang sebagaimana kita tahu si penyakit ini kan biasanya disebabkan oleh infeksi dengue, di mana itu merupakan suatu virus yang bisa menularkan tuh di antara manusia ke manusia lainnya tuh melalui suatu vektor atau ada perantaranya. Contohnya itu nyamuk. Nah, nyamuknya namanya Aedes aegypti. Di mana Aedes aegypti ini dia nyamuk yang biasa menyebabkan infeksi dengue. Nyamuknya ini dia paling sering yang menggigit orang yang terkena itu biasanya digigit oleh nyamuk yang betina. Bukan karena dia genit ya, yang betinanya bukan karena dia genit, tapi emang yang betina ini dia perlu protein dari makhluk hidup lainnya untuk bertelur. Nah, si nyamuk ini dia senang banget nih bertelur di tempat-tempat yang banyak genangan air atau di air-air gitu. Sedangkan kan kalau lagi musim penghujan itu sering banget ya ada genangan air. Terus juga misalnya di pond atau misalnya beberapa orang mungkin ada yang biasa menyimpan ember di luar halaman rumahnya. Yang menyebabkan mudah sekali air tertampung di situ. Nah, si nyamuk ini senang dia berkembang biak di sana. Jadi mudah banget angkanya naik ketika musim penghujan gitu. Iya, terus ada hubungannya juga nggak sih dok? Kayak sekarang kan kita banyak kegiatan di rumah ya, banyak yang sekolah online juga, terus banyak yang kerja di rumah juga, WFH gitu, work from home. Nah itu tuh jadi kerentanan terhadap tertular demam berdarahnya itu cukup tinggi atau bagaimana ya dok ya? Sebenarnya nyamuk demam berdarah ini tuh bekerjanya atau dia tuh ngidernya nih di rumah itu pada jam berapa sama jam berapa aja sih dok biasanya? Nah, si nyamuk ini tuh terutama yang betina ini ya, Aedes aegypti ini tuh dia senang banget di tempat-tempat yang teduh. Kalau di rumah kan kita cenderung teduh ya. Di rumah tuh cenderung teduh, cenderung juga misalnya banyak-banyak barang yang menumpuk atau pakaian-pakaian yang bergantung. Nah, di situ tuh nyamuk suka banget tuh dia untuk menetap di situ gitu. Nah, satu tambahan lagi ternyata kalau di luar ruangan pun seingat saya tuh ada nyamuk selain nyamuk Aedes aegypti yang nyebatin terkena demam berdarah. Itu namanya nyamuk Aedes albopictus. Nah, kalau di luar ruangan nyamuknya beda lagi sama nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi beda jenis ya dok? Iya. Nah, kalau yang saya dalam ruangan ini
Kan lagi musim WFH, anak-anak juga sekolah daring. Betul. Ya, PTM gitu. Mungkin karena kalau yang sering aktivitas di rumah kan mungkin aktivitasnya juga mungkin aktivitas sebentar lalu ada waktu istirahatnya. Nah mungkin saat waktu istirahatnya ini itulah di jam-jam si nyamuk lagi mencari mangsa. Nah nyari mangsanya ini biasanya dia nggak jauh beda sama manusia beraktivitas sih. Kayak dia biasanya jam 8 sampai jam 10 pagi, katanya tuh puncak-puncaknya tuh si nyamuk mulai mencari mangsa. Siang ya pasti ada juga nyamuk, tapi katanya nyamuknya istirahat. Nanti dia mulai aktif lagi dari jam siang menuju sore, mungkin jam 3 sampai jam 5 itu mulai aktif lagi tuh si nyamuk untuk mencari mangsa. Sedangkan kan kalau aktivitas di rumah ya pasti ada waktu istirahatnya kan. Nah kita nggak akan sadar nih digigit nyamuk, dan nggak mungkin pas kita digigit nyamuk dilihat dulu nih nyamuknya Aedes aegypti atau bukan gitu. Kalau ada nyamuk mah langsung disingkirkan aja biasanya kayak gitu. Karena kan kalau misalnya WFH gitu ya atau nggak sekolah daring kan dikit-dikit banyak rebahan ya dok ya. Bener, dikit-dikit rebahan. WFH juga sampai santai ya. Rebahan nggak taunya yang gigit nyamuknya nyamuk demam berdarah ya dok ya. Makanya mungkin jadi meningkat juga ya dok ya kasusnya. Nah sebenarnya demam berdarah ini kan juga cukup mudah untuk menyerang anak-anak ya dok. Banyak anak-anak kayak dengar tuh tetangga atau saudara atau keponakan itu anak-anak kecil terkena demam berdarah gitu. Nah sebenarnya seberapa bahaya sih dok demam berdarah pada anak? Soalnya ada yang bilang nih demam berdarah ini nggak usah dirawat di rumah sakit, cukup minum jus jambu aja untuk naikin trombosit, atau cukup beli obat penurun panas aja di apotek untuk menurunkan panasnya gitu. Tapi sebenarnya seberapa bahaya sih dok demam berdarah pada anak? Demam berdarah pada anak maupun dewasa kita harus lihat dulu dari klinisnya atau gejalanya, sama nanti perlu ada pemeriksaan penunjang. Kalau dari pemeriksaan klinisnya nih, biasanya kita anamnesa atau bertanya kepada pasien atau keluarganya, misalnya demamnya sudah berapa lama. Pasti kalau demam berdarah itu diawali dengan demam dulu. Demamnya biasanya 2-7 hari. Tiba-tiba tinggi tanpa sebab, biasanya disertai dengan nyeri kepala, nyeri otot, linu sendi, kadang sampai mual muntah. Nah itu udah kita mau curiga nih, kayaknya keinfeksi dengue. Tapi nggak cuma dengue aja ya, gejala virus lainnya pun bisa gejala seperti ini. Nah lalu jika gejalanya semakin memberat, seperti ada pendarahan yang spontan, seperti mimisan, sampai juga mual muntah berdarah, lalu juga sampai setiap sikat gigi gampang gusinya jadi berdarah, itu udah mulai gawat. Karena ketika kondisinya mulai gawat, itu perlu sekali kita datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena ketika kita tidak penanganan tepat atau dengan cepat, itu menyebabkan ke kondisi anak atau dewasa yang terkenanya semakin parah. Kalau semakin parah, itu bisa sampai nadinya teraba cepat, lemah, bisa sampai ke penurunan kesadaran, nadinya sampai tidak teraba, dan buruk-buruknya bisa sampai menyebabkan meninggal ya kalau tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Makanya ini penting banget buat orang tua di rumah ya, khususnya orang tua di rumah, penanganan awal kalau misalnya terjadi demam pada anak. Intinya aja judulnya sudah demam. Kalau judulnya aja udah demam, ya kita harus coba turunkan demamnya. Biasanya sih dikompres. Nah, kompresnya di sini tuh biasanya kompres apa kalau di rumah? Kompresnya biasanya pakai itu dok yang biasa dibeli di apotek sih, atau enggak kayak kain basah dikasih air agak dingin sih biasanya, air agak dingin diperes aja langsung ditemplokin di jidat gitu ya dok ya. Nah sebenarnya tuh yang bagusnya itu bukan air dingin. Oh bukan air dingin tapi dok. Air hangat. Oh air hangat. Kenapa? Karena kalau air dingin itu malah bisa nyebabin hipotermi si orangnya. Malah bahaya dok. Iya malah bahaya. Jadi tuh kalau misalnya lagi demam, itu tuh kita harus pakai air hangat aja cukup, bukan air panas ya. Kita ambil handuk kecil misalnya, peras dulu, jadi kan jadi hangat. Nah itu tuh lebih bagus dibanding dengan pakai air dingin. Karena kalau air dingin itu, bayangin aja suhu kita panas, pakai air dingin dengan suhu misalnya di bawah itu. Kebayang nggak sih tiba-tiba penurunannya itu malah bisa nyebabin hipotermi. Jadi penting banget nih penanganan awal ketika demam adalah kompresnya kompres hangat. Ya bisa di dahi, di lipat-lipatan tubuh lainnya juga boleh.
Nah kalau lagi demam suka ini nggak sih pakai baju anget-anget gitu, pakai jaket, Iya, soalnya kan selimut, double kalau sakit gitu. tuh pasti kata orang tua tuh coba itu pakai jaket, pakai selimut, pakai kaos kaki, semuanya dikasih aja ya yang anget-anget gitu biar sembuh katanya kayak gitu. Sebenarnya gimana sih dok kalau misalnya lagi demam tuh penanganan yang tepatnya selain tadi sebenarnya kompresnya harusnya pakai air anget ya dok ya? Justru kalau lagi demam itu kita harus pakai baju yang tidak menyerap panas, jadi yang longgar, yang tipis. Kenapa? Kebayang nggak sih kita, ini tuh suhu tubuh nih mau dikeluarin nih. Kalau Iya, kita dok, demam, betul. otomatis suhu tubuh mau dikeluarin nih, apa ya? Menguap lah, mau menguap. Kalau kita pakai baju panjang, pakai jaket tebal, Iya. pakai selimut itu mahal suhu Kaos tubuh nggak kaki. bisa keluar. Oh iya. Yang penting pakai bajunya nyaman, tertutup dan tidak menyerap panas. Intinya itu sih kalau lagi demam. Jadi nggak usah dikekep-kekep ya. Biasanya kalau lagi demam tuh dikekep-kekep padahal tuh sebenarnya nggak usah. Oh Nah, iya. terus kadang juga perlu minum obat penurun panas ya. Biasanya bisa beli sendiri di apotek. Tapi kalau untuk anak kecil itu nggak boleh sembarangan dosis. Ya kalau bisa tetap dikonsultasikan dulu ke dokter tiap mengkonsumsi obat-obatan. Mungkin kalau orang dewasa dosisnya sudah rata gitu ya sama, tapi kalau untuk anak kecil kan itu harus sesuai dengan berat badannya masing-masing. Jadi kalau saat demam mau mengkonsumsi obat penurun panas ya tetap harus dikonsultasikan dulu ke dokter mengenai dosisnya berapa gitu. Nah kalau udah demam kayak gitu ya udah penanganan awalnya kita demam dulu dan pemberian cairan jangan lupa. Iya, dok. Karena kebayang nggak sih kalau anak kecil udah mah mungkin tiap orang dewasa aja tuh demam gak nyaman banget ya. Iya, betul, Males dok. makan, males minum Iya, gitu ya. mas baring aja Pengennya biasanya. berbaring aja gitu. Nah ini tuh apalagi anak kecil gitu. Jadi paling penting adalah pemberian terapi cairan yang adekuat. Kalau di rumah nih mas demamnya masih bisa, anaknya masih bisa minum banyak. Iya. Minumnya apa aja boleh ya. Jadi jusnya nggak harus jus jambu sih sebenarnya, jus Gas apa ya, aja dok, boleh ya. ya. Jadi intinya mau dikasih cairan yang minum air putih, mau intinya dikasih susunya atau mau dikasih jus buah-buahannya itu boleh, boleh banget. Pokoknya semua cairan apapun boleh. Asal cairan makanan minuman yang benar ya. Itu boleh, itu perlu sekali untuk kita sebagai orang tua atau orang terdekat. Kalau misalnya ada anak kecil yang demam, kita harus edukasi pentingnya penanganan awal. Kalau sudah kita mencoba mengkompres anak, pemberian terapinya udah maksimal, lalu juga kita udah kasih obat penurun panas, anaknya biasanya datang anaknya udah turun panasnya dok, tapi masih lemah. Nah itu gejala DB ya, atau infeksi dengue itu khasnya kayak gitu, dimana dia tuh selalu datang, bukan selalu datang ya, maksudnya maaf, jadi dia tuh sudah ada fase dia turun suhu tubuhnya, tapi itu kita sebutnya fase kritis. Kenapa? Iya. Karena dia walaupun suhunya turun, tapi anaknya tidak menjadi aktif, tidak menjadi seperti biasanya, anaknya tetap lemas aja, lemah, dok, ya. lemas. Nah itu harus langsung dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau udah ada manifestasi seperti yang tadi saya ceritakan, yang pendarahan gitu ya, sampai mulai penurunan kesadaran, oh itu mah harus langsung dibawa ke rumah sakit. Bahaya banget ya, dok, ya. Nah itu kan dari gejala-gejala klinisnya. Kalau misalnya dari laboratoriumnya, biasanya kita lihat, biasanya suka dimintain untuk cek darah dulu ya. Nah dari cek darah itu kita lihat dari trombositnya. Biasanya si trombositnya turun kurang dari 100.000, kita sebutnya trombositopenia. Di mana trombosit itu kan di dalam tubuh kita tuh fungsinya untuk pembekuan darah. Iya, betul. Kebayang nggak sih kalau misalnya pembekuan darahnya itu rusak dalam tubuh kita gitu? Ya gampanglah berdarah itu terjadi, gampanglah mimisan itu terjadi ya. Dan yang paling kita harus perhatikan itu misalnya jika terjadi kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu kita lihat dari nilai hematokritnya. Hematokritnya apakah ada peningkatan lebih dari sama dengan 20%. Peningkatannya itu kenapa sih penting banget kita lihat adanya kebocoran plasma? Jadi bayangin gini aja, pembuluh darah kita anggaplah kayak selang ya. Terus kayak selang gitu tiba-tiba bocor lah, isinya keluar semua. Bayangin kalau itu tadi dalam seluruh tubuh kita. Bahaya banget bisa ya, dok, terlihat berarti. banget komplikasinya yang kemungkinan terjadi juga lo nggak ditangani dengan tepat gitu sih, lebih ke kayak gitu. Jadi kalau memang anaknya sudah 3 hari tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, masih lemas, masih demam tinggi terus, langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat
Minimal ketemu dokter dulu, dicek darah dulu, bener nggak sih ini demam berdarah, bener nggak sih ini demam denggi aja gitu. Karena beda ya kalau demam denggi dengan demam berdarah denggi. Bedanya DB apa tuh, dan Dok? DBD. Ya, bedanya Kalau apa DB tuh, Dok? itu biasanya dia demam sama demam juga bisa sampai 39-40, tapi dia hanya ada 2 gejala penyertanya. Misalnya hanya sakit badan, hanya linu-linu badan. Nah, biasanya sih dia cepat membaiknya kalau si demam berdarah ini. Kalau demam denggi. Kalau demam DBD atau demam berdarah denggi itu udah pasti ada kebocoran plasma, yaitu hematokritnya meningkat. Kalau udah ada kebocoran plasma, hematokritnya meningkat, harus udah pasti banget langsung dibawa ke rumah sakit. Karena harus pemberian cairannya tuh udah nggak bisa dengan hanya via oral ya, atau dengan minum aja tuh udah nggak bisa. Dia pasti perlu banget cairan melalui intravena. Karena kebayang aja kan plasmanya atau pembuluh darahnya tuh bocor di mana-mana, itu sangat-sangat bahaya banget sih. Makanya jadi, kita perlu banget ke rumah sakit kalau itu bedanya DB dengan DBD ya, Dok ya. Kalau DBD sudah ada demam berdarah dengginya, jadi sudah tadi ya pecah pembuluh darah ya, Dok ya, betul. Jadi nggak semua, jangan dianggap sepele ya, Dok ya. Berarti walaupun sebenarnya beberapa kasus bisa dirawat di rumah aja ya, Dok, berarti. Tapi untuk sudah serius gejala klinisnya berarti tetap harus diopnam atau misalnya dirawat di rumah sakit ya, Dok ya, butuh pertolongan yang lebih lanjut. Pokoknya orang tua ini harus lebih peka sih kalau anaknya sakit. Kalau udah nggak bisa masuk minum, anak makin lemes, udah langsung dibawa aja ke fasilitas kesehatan terdekat. Udah paling bener kayak gitu. Terus mau nanya juga nih, Dok, mengenai imunitas seorang anak nih. Kalau misalnya imunitasnya lagi turun, itu dia meningkatkan potensi anak ini terkena demam berdarah atau enggak sih, Dok? Apakah semua yang digigit nyamuk Aedes aegypti itu kena demam berdarah, atau ada yang digigit juga tapi nggak kena demam berdarah gitu, Dok? Jadi gini, kembali lagi ya, tadi kan ke intinya adalah kalau kita kena demam denggi atau demam berdarah denggi itu kan intinya kita terinfeksi virus denggi. Nah, di mana judulnya aja ada virus. Virus itu nggak ada obatnya sebenarnya. Virus itu nggak ada obatnya. Salah ya kalau ada yang sakit dengan virus dikasih antibiotik, itu salah. Virus itu nggak ada obatnya. Virus bisa mati atau kalah jika daya tahan tubuh kita bagus. Virus juga jadi oleh mau nempel tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, dia nggak akan berkembang. Jadi penting banget buat orang tua di rumah sama-sama menjaga keluarganya ya, gimana pola makan yang sehat, gizi yang seimbang, aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang cukup. Karena ketika daya tahan tubuh bagus, maka penyakit-penyakit pun tidak akan berkembang gitu. Maksudnya penyakit-penyakit pun untuk menjadi itu nggak akan ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, Dok, sebenarnya mau nanya juga nih, kan ada nih pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya nyamuk demam berdarah di rumah kita. Itu sebenarnya pencegahannya tuh apa aja sih, Dok? Itu udah sering banget diiklankan dan pemerintah pun udah sering menyuarakan terus ya. Karena kan salah satu penyakit yang sering banget terjadi di Indonesia ya, si infeksi denggi ini atau demam berdarah atau demam denggi ini termasuk yang sering. Pasti udah nggak aneh sama istilah 3M plus, atau satu rumah satu jumantik. Iya, Dok, betul. Satu rumah satu jumantik. Iya, sering dengar 3M plus yang kita tahu kan yang pertama itu adalah menguras ya. Betul, Dok. Mungkin yang di rumahnya masih suka menampung air buat di bak mandi, baik di ember, itu seringlah mengganti kalau bisa setiap hari ganti airnya. Ya, nah selain diganti airnya jangan lupa disikat dinding-dindingnya, karena kan kalaupun yang terbuangnya gitu kan telurnya masih bisa nempel gitu di bak atau di ember ya, Dok. Karena si telurnya ini dia bisa bertahan di benda kering itu sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan lamanya. Sampai 6 bulan lamanya. Jadi selain dikuras itu tuh disikat juga. Harus dicuci juga berarti ya. Dicuci, disikat biar benar terbuang gitu. Oh iya. Lalu jangan lupa juga M yang kedua itu kan menutup. Betul, Dok. Nah, biasanya kayak penampungan air seperti bak mandi atau ember-ember yang buat menampung air tuh jangan lupa selalu ditutup biar si nyamuk gak gampang untuk bertelur. Sama 3M yang terakhir itu kan
memanfaatkan atau menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih ekonomis kiranya. Kalau enggak ya mungkin dibuang, tapi yang masih bisa dimanfaatkan kembali kita pakai lagi, isi lagi barangnya gitu. Jangan sampai menjadi sarang untuk nyamuk itu bisa berkembang biak. Nah, plusnya ini banyak banget ya. Nih yang punya kolam di rumah diusahakan, atau misalnya tanaman yang biasanya suka ada ininya ya, apa di potnya suka ada genangan airnya ya. Habis nyiram biasanya tuh. Nah, habis nyiram biasanya suka ada genangan air kan. Nah, kalau yang punya kolam di rumahnya itu wajib banget kalau bisa dikasih ikan, terutama ikan-ikan yang pemakan jentik nyamuk. Nah, lalu selain kita ikan juga, mungkin yang suka nanam tanaman di rumahnya ya, mungkin baiknya kita tanam tanaman yang nyamuk nggak suka wanginya, kayak wangi serai, wangi lavender. Makanya kan kalau lotion anti nyamuk biasanya wanginya ada wangi lavender gitu kan, ada wangi serai, yang wangi-wangi gitu. Nah, jangan lupa juga mungkin kalau sekiranya di rumahnya lagi banyak nyamuk ya, pakai habis mandi pagi atau sebelum tidur kita juga selalu menggunakan lotion anti nyamuk. Kan nggak ada salahnya kita untuk pencegahan ya. Terus yang kira-kira di jendela rumahnya atau di pintu rumahnya juga mau dipasang kawat kasa, tahu kan kawat kasanya kecil-kecil? Iya, tahu. Nah, itu untuk mencegah nyamuk juga. Itu bisa. Sama yang paling penting juga, biasanya sih harusnya gotong royong tuh sama RT, sama RW atau sama orang sekitarnya. Karena kan kalaupun kita rumahnya udah dijaga dengan baik, tapi lingkungannya tuh pemicu banget nih si nyamuk suka. Nah, itu tuh harus banget gotong royong dari masyarakat sekitar tempat tinggal untuk membersihkan sama-sama. Jadi selain kita menjaga rumah kita menjaga lingkungan sekitar juga. Iya, terus banyak juga nih dok sebenarnya program-program kayak fogging ya, mungkin sering ada gitu di rumah-rumah tuh rutin di fogging gitu. Sebenarnya seberapa sering sih harusnya lingkungan rumah kita tuh di fogging? Sama sebenarnya kalau fogging itu bahaya nggak sih dok untuk pernafasan gitu? Karena misalnya pada saat fogging kan asapnya tuh lumayan ya dok ya, ke pernafasan kurang enak gitu. Makanya ada yang males nggak mau di fogging gitu, soalnya jadi nggak enak nih, barang-barang jadi pada bau biasanya, atau enggak ribet nih makanan segala macam di rumah tuh harus dimasukin dulu gitu biasanya. Sebenarnya seberapa rutin dan pentingnya fogging sih dok untuk di lingkungan rumah-rumah? Nah, kalau seberapa pentingnya fogging itu nggak semua, misalnya lagi kasus naik nih di daerah sesuatu, kita langsung rumah kita pakai fogging gitu, nggak sebenarnya. Karena tujuan dari fogging itu sendiri sebenarnya nggak membasmi sampai akar-akarnya juga gitu loh. Dia tuh fogging tuh cuma membasmi sampai nyamuk-nyamuk dewasa. Jadi tetap kalau yang paling pentingnya masih 3M+. Dan biasanya tuh yang melakukan fogging kan biasanya kayak ketua RT atau puskesmas sekitarnya ya biasanya dok. Nah, itu tuh biasanya jika memang dalam daerah lingkungan itu dalam radius 100 meter sudah ada 3 yang terkonfirmasi terkena DB, itu sebaiknya melakukan fogging. Dilakukan foggingnya pun nggak tiap hari, mungkin bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali. Karena pemakaian fogging terlalu sering juga itu akan menyebabkan adanya resistensi pada vektor nyamuk yang lainnya, yang penyebab nyamuk, yang penyebab penyakit lainnya itu bisa jadi teraktivasi lagi gitu. Jadi pada kebal gitu dok berarti nyamuknya. Nanti nyamuknya ada yang kebal tapi mau penyakit lain gitu. Jadi fogging itu sebenarnya nggak bagus, tapi juga efek dari fogging itu ada gitu. Iya. Dan fogging tuh nggak matiin jentik nyamuk atau sarang nyamuk ya dok ya berarti? Tetap ya, kalau untuk mematikan jentik nyamuk itu pakai 3M+. Ya, tetap harus, karena dia hanya nyamuk dewasa aja. Iya, berarti tetap harus kita aware sama tampungan air di rumah ya dok ya berarti. Penting banget. Terus ada yang bilang juga katanya nyamuk DBD ini atau nyamuk Aedes aegypti ini tinggalnya di air yang bersih ya dok. Apa benar itu? Dia lebih sukanya di air yang bersih, betul. Tapi paling sering juga, tapi kan dia ke air yang bersih itu buat bertelur aja, dia ninggalin telur aja. Tapi dia nanti pergi lagi cari tempat yang teduh, yang tadi kayak yang pokoknya tempat-tempat yang teduh itu dia lebih suka. Jadi mungkin di genangan air itu dia bertelur gitu. Aplikasi ada bertelur sudah menetas ya, nanti akan jadi nyamuk biasa, nanti nyamuk biasa bertelur lagi di genangan air. Nah, jadi ya life cycle-nya emang seperti itu.
Jadi tetap harus jadi perhatian yang 3M tadi ya dok ya, Iya, harus betul. dilakukan dan rutin ya Betul. dok ya, sebenarnya nggak hanya musim hujan juga ya dok. Ya, 3M Plus kan tujuannya untuk pencegahan ya. Iya. Kan pencegahan lebih baik dibanding mengobati gitu. Kan nggak ada salahnya kita menjaga lingkungan kita lebih sehat lagi gitu. Karena kan kalau udah terkena yang rugi kita sendiri. Iya betul dok. Nah selanjutnya nih kita bakal bahas penyakit lain yang disebabkan oleh nyamuk juga, tapi bukan Aedes aegypti tapi nyamuk Anopheles. Nah penyakitnya adalah malaria. Sebenarnya malaria di Pulau Jawa sendiri angkanya tidak terlalu tinggi, tetapi di Indonesia bagian timur endemis malaria seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur angka penyakit malaria ini cukup tinggi dok. Iya. Dan Indonesia sendiri pada tahun 2020 menurut WHO merupakan negara dengan penyakit malaria tertinggi kedua di Asia Tenggara. Nah sebenarnya apa sih dok yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mau berpergian ke kota atau daerah endemis malaria, seperti contohnya mau berliburan misalnya ya dok ya ke Indonesia bagian timur gitu. Sebenarnya takut juga nih, takut kena malaria, itu apa sih dok yang harus disiapin? Mana liburan ke Indonesia Timur tuh lagi hits banget ya. Iya betul, lagi banyak banget lah pokoknya di Instagram tuh ya. Si nyamuk Anopheles ya, Iya, penyebab betul, Dok. dari yang membawa penyakit malaria ini. Nyamuk Anopheles ini dia membawa yang disebutnya dengan parasit. Parasit ini yang menyebabkan si malaria. Nama parasitnya namanya Plasmodium. Jenis Plasmodium ini juga macam-macam. Ya, ada yang falciparum namanya, ada Vivax, ada Ovale, ada Knowlesi, ada malaria. Banyak jenis ini tuh yang dibawa sama si nyamuk Anopheles ini. Penting sekali ketika mau berpergian ke daerah endemis, itu penting sekali pertama kali kita konsultasi dulu sama dokter. Kenapa? Biar cara kita pencegahan itu lebih efektif, harus gimana gitu. Lalu kadang kita sebagai dokter kadang disarankan untuk pemberian obat profilaksis. Profilaksisnya tuh kita berikan sebelum keberangkatan, selama di daerah endemis, dan sepulang dari daerah endemis. Nah dosisnya pun disesuaikan. Namun kita harus perhatikan juga ya, kalau misalnya udah minum profilaksis juga tuh nggak mempengaruhi, bukan mempengaruhi, maksudnya nggak 100% menjamin kita nggak akan terinfeksi gitu. Karena intinya dari malaria itu adalah jangan sampai kita kegigit nyamuknya. Itu tuh udah paling penting, jangan sampai kita kegigit. Beda loh sama kita kegigit Aedes aegypti ini. Kenapa? Karena kalau yang dibawa Aedes aegypti itu kan virus, dia bisa dilawan sama daya tahan tubuh kita gitu ya. Maksudnya kita bisa tidak sampai terkena gitu. Tapi kalau misalnya kita tergigit sama Anopheles, itu yang dibawanya itu adalah parasit. Iya, parasit itu beda dengan virus, dia perlu obat. Ada obat khususnya gitu. Sampai si malaria ini sebenarnya walaupun nggak meningkat di Indonesia, tapi setiap tahunnya ada aja. Ya, apalagi kepatuhan orang minum obatnya pun nggak efektif kadang. Jadi efikasi obatnya pun jadi nggak maksimal. Jadi karena kadang orang minum obatnya nggak teratur, nggak rutin, jadinya juga pengobatannya nggak maksimal gitu. Terus kalau misalnya kita pergi ke daerah endemis, itu juga yang paling penting ya sama aja sih, kita gimana cara kita nggak digigit nyamuk. Pastikan pakai baju yang panjang, kita pakai lotion anti nyamuk, tidur kalau bisa pakai kelambu, kita cari penginapan misalnya atau tempat tinggal yang minimal jendelanya pakai ini kasa kering kawat kasa gitu. Jadi minimal kita preventifnya seperti itu. Selain kita minum obat, juga yang paling penting kita harus mencegah jangan sampai tergigit sama si nyamuk Anopheles ini. Iya, terima kasih dokter penjelasannya. Jadi jangan sampai kegigit sama nyamuk malaria ini ya kalau misalnya kita mau berpergian ke daerah endemis malaria. Nah sebenarnya gimana sih dok cara kita tahu atau cara deteksi gejala awal kalau misalnya kita sudah terkena malaria gitu? Karena kan sama-sama demam nih dok, sedangkan demam sendiri kan banyak gejala awal penyakit itu tuh demam. Nah gimana kita taunya kalau misalnya kita itu terkena malaria gitu dok? Jadi demam ya gejalanya mungkin hampir sama lah, bisa dengan demam berdarah denggi gitu ya, atau dengan demam denggi. Demamnya tiba-tiba dia demam,
Tapi demamnya mungkin nggak setinggi dengan demam dengue. Biasanya demamnya mungkin 37, 38, mungkin ada juga sampai, mungkin ada beberapa jenis dari malaria ini yang bisa menjadi demam tinggi. Nah, cuman biasanya gejala awal itu demam disertai menggigil, lalu berkeringat. Kadang langsung disertai dengan kulit mata yang mukosa matanya pucat. Anemis biasanya. Jadi kayak anemia gitu ya dok? Anemia, kayak semacam anemia itu. Dan yang paling penting adalah kita harus tanyakan riwayat perjalanan. Penting banget Pernah ya dok? berkunjung buat liburan atau pernah tinggal di daerah endemis atau tidak, itu pertanyaan penting. Kalau sudah pernah berkunjung ke daerah endemis disertai demam, menggigil, terus ada gejala seperti anemis, itu harus langsung lakukan pemeriksaan. Penting banget lakukan pemeriksaannya agar penanganannya lebih cepat gitu, karena jangan sampai si malaria ini kalau nggak langsung ditanganin dia cepat sekali menyebabkan komplikasi-komplikasi yang bahaya buat tubuh. Karena si jenis malaria ini beberapa ada yang cepat sekali berproses sampai menyebabkan komplikasi kalau nggak ditangani. Iya. Terus ada yang bilang juga nih dok, kalau misalnya kena malaria itu katanya nggak akan sembuh. Jadi walaupun sudah minum obat itu bisa kambuh lagi. Nah itu sebenarnya gimana sih dok? Kenapa bisa kambuh dan apa yang harus dilakukan gitu kalau misalnya malarianya ternyata kambuh lagi? Oke. Jadi ada beberapa jenis malaria yang dia tuh menetap di hepar kita. Nah di mana di hepar kita ini dia nggak mati, dia hanya tidur. Jadi dia dalam kondisi tertentu bisa mengakibatkan daya tahan tubuhnya misalnya lagi nggak baik nih, misalnya dia akan mudah kembali kepicu untuk menimbulkan lagi gejala-gejalanya. Itu bisa penyebabnya. Jadi kenapa bisa kambuh? Karena sebenarnya parasitnya tuh nggak benar-benar mati, tapi dia cuma tidur dalam tubuh kita gitu. Makanya pentingnya pengobatan yang tepat gitu ya. Karena kita mencegah terjadinya kekambuhan yang sering, karena kan kambuh sering juga nggak baik buat daya tahan tubuhnya. Iya, jadi tetap harus menjaga daya tahan tubuh ya dok ya, agar tidak kambuh lagi malarianya karena memang berdiam di hepar ya dok. Iya. Paling itu aja sih dok pertanyaannya dari mengenai demam berdarah dan malaria. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga diskusi kita tadi bersama dengan Dr. Oti dapat bermanfaat, menambah ilmu dan bermanfaat ya, terutama tadi mulai dari pencegahannya demam berdarah, apa saja yang bisa dilakukan, terus ada juga tentang pengobatan demam berdarah, ada juga tentang bagaimana kita kalau misalnya mau berpergian ke daerah endemis malaria dan tentang kambuhan malaria, mungkin sudah cukup dijawab oleh Dr. Oti. Sampai bertemu lagi di podcast UMKM, Usut Masalah Kesehatan Masyarakat bersama Medika Antapani, Solusi Kesehatan Keluarga. Saya pamit undur diri, saya Iza dan saya Dr. Oti. Sampai berjumpa kembali.